Nah, jadi kali ini kita akan mengikuti jejak TKP per TKP 1 sampai TKP 8 sekalian untuk menjelaskan apa-apa saja yang dilakukan tersangka ini kepada korban. Tes. Roger, tes. Kayu tanam, tes. Jadi sebelumnya pada hari ini saya minta maaf dulu kepada penonton ataupun Nusana Kasodonyo. Ini bukan hari H rekonstruksi. Ini saya bakalan menjelaskan ke-8 TKP pada hari ini. Soalnya kemarin banyak yang nanyain, coba telusuri lagi TKP-TKP yang direkonstruksi kemarin katanya. Nah, jadi pada hari ini saya bakalan nge-spill ataupun menelusuri pakai Superman drone ke-8 TKP lengkap dengan penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga yang mau nonton diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan ya begitulah ya. Nah, kali ini saya bakalan spill dulu nih. Itu mengarah ke Padang Panjang Bukit Tinggi dan itu mengarah ke Padang ataupun Pariaman. Nah, sekarang saya bakalan menjelaskan di mana ke-8 TKP tersebut ya. Dan saya minta maaf, ini bukan hari H rekonstruksi. Sekarang saya lagi berada di TKP 1. Soalnya kemarin banyak yang nanyain, coba telusuri lagi TKP-TKP yang direkonstruksi kemarin katanya. Nah, ini adalah TKP 1 di mana tersangka membeli gorengan almarhumah Nia ya. Ini titik pertama kemarin TKP 1. Tersangka atau Indra membeli gorengan Nia. Yuk kita lanjut ke TKP 2. Jadi dari TKP 1 ini Nia sama Indra dia nggak masuk satu jalur ya. Jadi Indranya bakalan mendahului Nia karena nantinya dia bakalan apa ya, kalau Indranya memintas apa ya, memintasnya almarhumah lewat sini nih. Nah, itu ada jalan setapak ya. Nianya lewat sana, Indranya lewat sini.
Jadi supaya indranya lebih dahuluan datang daripada nianya. Sekarang kita mengikuti jalur aksesnya almarhumah ya. Yuk, pasti kita bakalan lewat Gapura nih. Nah, jadi ini simpang Gapura yang Nia masuki untuk mengarah pulang ya. Soalnya kemarin kejadiannya itu udah menjelang malam. Indranya lewat sana, lewat sawah. Nah, jadi sini saya bakalan menjelaskan dulu. Di sini ada simpang ke kiri. Jadi Nia tertangkap sama CCTV di rumah itu. Di situ ada rumah, Nia tertangkap CCTV menjual gorengan di sana. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini jalur Nia menjual gorengan ya. Kemarin banyak yang kurang puas atas video saya yang sebelumnya. Karena apa? Karena lokasi sangat rame, masyarakat rame, aparat rame, jadi nggak bisa ngikutin terlalu panjang video rekonstruksi kemarin. Makanya sekarang saya mencoba lagi buat menelusuri per TKP dan menjelaskan masing-masing TKP. Jalur dimana almarhumah menuju pulang ya. Dan di sini kayaknya orang yang mau bertamu ke rumah orang tuanya Nia nih. Ada 3 motor. Nah, jadi almarhumah ini melalui jalur
bisa dibilang jalur utama ya. Sedangkan Indra melalui jalur setapak ataupun jalur tikus lah orang bilang. Nah, jadi Indranya nanti melintasi jalur ini nih, di arah sana tuh. Iya sih kok. Lurus. Nah, sedangkan almarhumah ini melalui jalur utama, jalur beton ini menuju pulang. Jadi Indra ini mendahului Nia supaya dia bisa sampai ke lokasi tujuannya lebih dahulu daripada Nia. Nah, kita sudah sampai nih. Nah, Sanak Kasadonyo di sini adalah TKP 2 di mana Indranya menyekap Nia di sini. Jadi setelah Nia dipintas sama Indra, Indranya nongol sini nih. Tuh, nongol sini. Terus Nianya bilang dia terkejut karena Indranya nongol secara tiba-tiba ya kan. Jadi pas sampai sini nih, Nianya di sini, terus Indranya berselisih gitu. Setelah itu baru disekap. Nah, setelah disekap baru dibawa ke sana, jatuh, dan konon katanya dicekik pakai tali rapia ya. Dan setelah tidak berdaya lagi, kebetulan ini jalan utama di pinggir jalan, berkemungkinan orang banyak yang lewat, jadi Indranya panik. Dan di sini kalau nggak salah sekitar pukul 18.30 maghrib. Dan setelah itu Nianya, lantaran ini tebing ya, nggak mungkin diseret, jadi Nianya digotong ke pundaknya, naik ke atas. Yuk kita telusuri ke atas. Ini TKP 2 ya. Ayo. Nah, jadi dia naik sini. Dia gotong Nianya naik sini. Masih sampai sini pun masih digotong. Dan ini ada TKP, katanya di sini ada jatuh gelangnya. Dan
Sampai di sini pun masih digotong karena tebing ya, nggak mungkin diseret di tebing kayak gini, digotong di pundak. Nah, nyampe sini lantaran sudah datar, almarhumah korbannya diturunin, dia capek, terus baru diseret. Wah. Nah, ini jalannya sudah datar, korbannya diseret. Tuh, kita masuk mengarah ke TKP 3. Dimana tersangka beristirahat lantaran sudah kecapean untuk menseret si korbannya. Nah, masih ingat kan video Don kemarin di sini, dimana tersangka istirahat naruh korbannya di sini. Di korbannya ditaruh sini buat beristirahat setelah menseret dari TKP 2 sampai sini. Yuk kita lanjut. Dan sampai di sini pun masih diseret nih. Sini. Ada makam baru, Bang. Tuh. Nah, kemarin di lokasi ini diramaikan sama tim gabungan dan masyarakat yang melihat. Dan sampai di sini pun masih diseret. Tuh, bayangin aja ya. Astagfirullahaladzim. Numpang lewat. Tuh. Ini bekas jalan, bukan bekas jalan yang orang lewat ya. Ini bekas jalan yang dahulu, dan sekarang banyak nih bekas jalannya. Ini bekas jalan orang-orang lewat. Hah? Iya. Tunggu. Tunggu, iya. Kulo. Taknya situ. Ayo. TKP 1, TKP 2, TKP 3. TKP 4. Kita nyari TKP 4, Bang. TKP 4 di mana tersangka ini
melakukan aksi bejatnya. Kalau nggak salah di sinilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya benar. Berarti dekat-dekat sinilah ya. Dekat-dekat kuburan ini. Cuman persisnya saya nggak tahu. Menjelang pondok TPU tadi sampai di sini tersangka membuka pakaian korban dan langsung melakukan aksi bejatnya. Ini TKP 4. TKP-nya ada 8. TKP 1 tadi di jalan raya, TKP 2 itu di tempat penyergapan, TKP 3 yang di pondok TPU, dan ini TKP 4 di mana korban diperkosa. Nah, sekarang kita menjelang TKP 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iko batu-batu kuburan sih sadolahnya pulo. Nah, itu tuh. Itu pondoknya. Dan di sini korban digulingkan, didorong. Jadi almarhum Nia itu guling-guling sampai ke bawah. Ini TKP 5. Sudah jelas ya. Dan berkisaran tingginya dari atas ini sampai ke bawah ada sekitar 20 meter lebih kurang. Tiga itu tempat pondok TPU di mana tersangka beristirahat setelah menseret korban ya. TKP 2 yaitu di mana awal penyergapan. Nah, kita sudah sampai di pondok nih. Pondok kok bahannya bang? Bang, kalau pondok kok bah? Pondok cuma nasi, kok jate? Ndak, pondok ndak ini siko sampai turun sini nak. Turun ke bawah kan? Ini buang sampai situ kan? Iya. Habis itu barunya masukkan kan? Baru di tadi kabik itu banyak ada dulu sih kok. Mapo kok? Titian? Hah? Titian mana kok? Mana ada? Kok enggak? Ndak. Enggak tahu. Nah, jadi setelah turun nyampe sini korbannya
dimasukin ke dalam kali kecil. Ada Cak? Gak usah lewat langsung deh. Aduh. Kemarin di sini ada titiannya buat nyebrang. Sekarang nggak ada. Mungkin kemarin roboh ya, patah ya. Lantaran banyak orang yang dalam tuh mah Bang. Dalam. Tak apa-apa. Kita kan nggak ngapa-ngapain. Yuk, ini kali kecil yang saya bilang tersangka menghanyutkan korban sini. Jadi lantaran agak dangkal sambil diseret ya, sambil digulingkan. Tuh, itu tebingnya tuh. Tinggi kan tebingnya. Pak, menelusuri kali kok Pak. Nah, ini kalinya nih. Dan pas di hari H itu katanya Jumat itu hujan ya. Hujan lebat. Jadi airnya agak gede daripada ini. Jadi gak bisa ngapung, korbannya gak ngapung, makanya sambil dihanyutkan didorong-dorong gitu. Itu TKP 6, pondok tadi TKP 6. Dan di sini udah mau hujan lagi nih kayaknya Dusan Aksaronya. Kita bakalan telusuri sungai kecil ini dari TKP 6 sampai ke TKP 7 dan TKP-nya ada 8. Di mana itu TKP 7 nanti kita spill. Jadi benar analisa kita video sebelumnya, saya bawa masyarakat ke sini, bisa dibilang hampir mirip analisa video sebelumnya sama kemarin yang direkonstruksi. Oke deh. Jadi nanti pas di TKP 7 korbannya ini ditaruh di pinggir dan tersangkanya berlari mencari cangkul. Nah, itu adalah TKP 7. Di mana tempatnya korban ini yang ditaruh di pinggir ini nanti kita lihat ya. Ini panjang nih sampai sana tuh. Masih ada sekitar 300 meter lagi tuh. Kita lewat sini aja ya. Turunin dulu.
Nih bekas-bekas orang yang rekonstruksi kemarin nih. Nih. Ini kalinya nih. Jangan di skip ya terus anak kesadonyo, biar jelas alur ceritanya. Jangan di skip ya, mudah-mudahan puas dan bermanfaat nih. Soalnya banyak kemarin teman-teman yang nanyain, coba telusuri lagi, kami kurang jelas per TKP dan penjelasannya. Jadi sekarang ini saya nge-spill TKP dan menjelaskan kejadian-kejadian per TKP. Aduh. Kemarin nggak sempat kita ngebuntutin tim rekonstruksi lantaran apa? Lantaran satu, ramenya minta ampun, pengawalan sangat ketat, makanya nggak bisa kita ikutin. Nah sekarang nih, walaupun bukan di hari H tekad, walaupun bukan di hari H rekonstruksi ya, mudah-mudahan bermanfaat dan terus anak yang menonton bisa tahu kejadiannya. Oh kayaknya nggak bisa lewat nih kita. Hah? Bisa? Wih gelap Astagfirullahaladzim. Bisa kok? Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Kalau enggak ke bawah sih, Pak. Kaji ya saya. Lina dalam kok. Ini malam lo siko kan? Paling lo sekolah jam berapa? Jam 8. Soalnya dari tempat penyergapan itu tadi maghrib. Bisa jadi di sini nyampe jam 8 nih. Yang pastinya tersangka ngabisin waktu dalam penyeretan dan pemerkosaan. Pastinya ngabisin waktu di sana. Wah tarian kok lama ya? Tarian saya. Nah bayangkan ya, Nusana Kesadonyo tersangka ini menseret korban di sini nih, di dalam air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada lokan mana? Itu bang lokan. Ya si Pui. Lokan tuh. Lok itu di situ tangkut orang tuh. Lokan sate. Apa yang kuahnya? Enggak itu siput tuh. Lokan go sate lokan. Ada situ. Oh, itu yang ada belik-belik tuh kan? Itu isinya tuh. Oh, ada yang kadang enggak? Enggak. Tuh arah belakangnya tuh. Oh.
Yuk kita ikutin lagi yuk. Sekarang kita sudah sampai di jalannya, agak terang dikit, makanya kita naik ke atas nih. Kalau di bawah itu agak lama ya jalannya. Sampai sini masih diseret. Coba aja kemarin kita bisa ngikutin tim rekonstruksi ya, mungkin lebih seru lagi ya. Mudah-mudahan sekarang video ini bermanfaat dan bisa paham tentang penjelasan per TKP ya. Di mananya ya bang? Cinan kan? Nah itu TKP 8. Kau nih ya kan? Ya kan? Ya kau nanya. Oh kuah. Jembatan tuh. Nah, dari TKP 6 itu TKP 8 di atas. Di sini ada penyeberang jalan. Nah, ini adalah TKP 7 di mana tersangka ini naruh korban di apa ini, di batu-batu ini. Dia naruh korban dulu di sini dan dia tinggal dulu korbannya di sini. Terus tersangkanya nyari cangkul ke atas dekat TKP 2 di mana TKP 2 tempat penyergapan. Kebetulan ya dari jalan raya tadi, dari jalan lintas tadi, Nia dan Indra ini beda jalur. Indra lewat jalan putus, lewat jalan dekat, Nianya lewat jalan utama untuk menuju ke rumahnya. Dan nyampe di TKP 2, disitulah Nia dihadang. Awalnya bukan dihadang, dia keluar dari semak-semak dan Nianya terkejut. Terus orang itu berselisih, Indranya nyampe di belakang Nia dan langsung otomatis Nianya membelakang kan. Nah langsung dicekik pakai tangannya dan langsung direbahkan mengarah ke semak-semak tadi. Makanya gorengannya di situ tumpah. Dan setelah itu dia cekik ya kan, pakai tali rafia. Itu TKP 2 ya. Lantaran masih di pinggir jalan utama, dia panik dan digotong mengarah ke atas. Nyampe di atas udah datar baru dia seret sampai ke TKP 3. TKP 3 yaitu TPU, Pondok Tempat Pemakaman Umum. Di situ Indranya beristirahat dan lanjut ke TKP 4. Diseret lagi tuh mengarah ke TKP 4. TKP 4 yaitu di mana Nia ini diperkosa dan langsung membuka celananya ya. Dan setelah itu baru langsung ke TKP 5. TKP 5 yaitu tepi jurang di mana Indra ini mendorong Nia ini, mendorong almarhumah ini ke bawah dan almarhumahnya terguling sampai ke pondok. Pondok itu adalah TKP 6. Nah, dari TKP 6 ini ada kali kecil dan Nianya dihanyutkan ke kali kecil ini. Lantaran nggak bisa hanyut, jadi sambil diseret dan digolong-golongkan ya, sambil didorong gitu. Nah, nyampe sini itu adalah TKP 8 di mana ini TKP 7. Almarhum ditaruh di sini dan tersangkanya berlari mencari cangkul. Cangkul itu di pondok tempatnya tersangka mencari jalan pintas untuk menuju TKP 2. Mencari jalan pintas menuju tempat penyekapan Nia ini.
Nah, dari sini baru dia ke pondok nyari cangkul, habis itu balik lagi. Kita lanjut ke TKP 8. Ini TKP 7 ya. Pak. Nah, ini sungainya kalau ditelusuri lanjut ke depan rumah warga. Ini terusannya lanjut ke depan rumah warga. Nah, ini jalan pintas. Konon katanya kuburan yang dikubur sama tersangka ini adalah tanah bapaknya. Dan sekarang kita lanjut ke TKP 8 yuk. Tuh, itu TKP 7 di mana korban ditaruh dulu di situ dan tersangkanya mencari cangkul. Setelah dapat cangkul baru naik ke TKP 8. Nah, itu TKP 8 yang kita sempat nerbangin drone ke sana ya. Ya, mudah-mudahan sampai di sini di sana yang menonton paham ya. Tuh masih kelihatan ada bonekanya memperagakan almarhumah Nia ini pakai boneka. Ini bonekanya kemarin. Nah, jadi dari TKP 7 tadi dia seret sampai sini, ini mulai mendaki, dia gotong, baru ditaruh sini nih, ini baru ditaruh sini daripada turun korbannya, jadi dia sandarkan di batang pinang ini. Jadi dia kan udah dapat cangkul tuh dari TKP 7 tadi, dia nyari cangkul, udah dapat cangkul, dia taruh sini, baru dari TKP 7 korbannya dibawa ke sini dan ditaruh di sini nih, di batang pinang biar nggak turun korbannya. Baru dia mulai cangkul. Ini lubangnya yang sekarang nih, kata masyarakat sini udah lumayan besar. Karena apa? Karena pas pencarian kemarin lubangnya dibikin besar ya. Tapi aslinya kecil katanya.
Bahkan korban pun dilipat gitu, kayak orang kedinginan, baru dimasukin ke sini. Ini mah besar lubangnya sekarang katanya, tapi sebelumnya pas dapat itu kecil. Jadi kelihatan aja mana yang tanah-tanah gembur itu pasti lubang yang lama gitu ya kan. Nah setelah dari sini nih, setelah dikubur, saya nggak tahu lagi apakah dia naruh cangkul. Soalnya kemarin dari sini rekonstruksi kemarin, indranya dari sini langsung dibawa pakai mobil mengarah ke luar. Nah kebetulan di sana itu ada TKP lagi, maksudnya bukan TKP, jalur di mana ada tali polis line, dan berkemungkinan ini kalau dilurusin ini mengarah ke rumah bapaknya si Indra. Nah dari TKP 7 tadi itu ada polis line kemarin mengarah ke rumah bapaknya. Berkemungkinan ya setelah dikubur dari sini langsung Indranya pulang mengarah ke rumah bapaknya, terus baru ke warung di mana dia beli goreng pertama, yaitu TKP 1. Konon katanya teman-temannya bilang kayak gini, kok kamu basah-basah dari mana katanya, dari tempat teman katanya. Dan itu berkisaran pukul 10 malam. Nah gitu. Jadi TKP 1 di kedai, dimana di situ Indranya beli gorengannya, dan lanjut nianya jualan goreng yang kita lewati tadi jalan aspal, dan Indranya nyari jalan pintas. Jadi Indra duluan nyampe di TKP 2. Setelah nianya nyampe di TKP 2, dia nongol, jadi nianya terkejut. Abang ini bikin aku terkejut. Nah setelah dia berselisih dan Indranya sudah berada di belakang Nia, langsung disekap gitu. Nah dicekik, baru direbahkan mengarah ke jurang itu ya. Jadi disitulah goreng-gorengannya tumpah. Lantaran udah nggak berdaya lagi, itu jalur utama. Dia panik, Indranya langsung digotong mengarah ke TKP 3. Setelah pendakiannya kelar, baru diseret sampai di TKP 3. Dia beristirahat dulu, menaruh korbannya di beton-beton itu, lanjut ke TKP 4 dan diseret lagi. TKP 4 di mana korban ini diperkosa, dan lanjut ke TKP 5. TKP 5 yaitu tepi tebing di mana korban ini akan didorong menuju ke bawah jurang. Dan di bawah jurang itu adalah TKP 6 di mana pondok ya. Setelah itu dimasukin ke kali kecil dan dihanyutkan menuju ke TKP 7. Tadi sambil dihanyutkan sambil didorong ya, lantaran airnya nggak terlalu gede katanya. Nah dari TKP 7 Indranya mencari cangkul di tempat dia mencari jalan pintas tadi. Setelah dapat cangkul, dia taruh cangkul di sini. Dia ngeseret korban lagi nyampe sini, karena pendakian dia gotong lagi, dia taruh di pangkal pinang ini, pangkal pinang, baru dia gali. Setelah itu baru dia kubur. Bang, numpang lewat bang. Patang ada polis lain dekat-dekat sini, nah situ nak, dekat-dekat sini. Ikut yang keluar. Oh ini jalan tembus ke rumah bapaknya nih. Ikut pondok bang, enggak kan? Ke pondok apa kok enggak?
Oh, pondok orang ya? Sorry kak. Oh, dari Sikonya berarti langsung ke Waruang kan? Iko? Ke rumah saya? Oh, tembusnya kok? Oh, berarti alun lah. Berarti dari TKP 8 dia lewat sini. Nanti keluarnya di Surau, di Musala Al Jamilah. Baru habis itu dia ke TKP 1 lagi, ke warung itu. Dan ditanyain lah sama temannya, kenapa kamu basah-basah gini. Dan katanya habis dari tempat teman katanya. Nanti kita telusur yuk. Kalau rumah bapaknya arah sana tuh. Rumah Bapak Indra arah sana. Kandang ayam tembusnya ah. Ya kan, kandang ayam kan? Iya. Itu ya musaji tuh. Nah, kalau rumah bapaknya itu arah sana. Pak. Tapi pai wisata. Ini rumah. Nah. Iyo. Tadi kita keluarnya dari sana ya.
tadi TKP 8 di sana, kuburan itu. Nah, ini jalan keluar ke TKP 1 lagi. Ke TKP 1 tadi ya. Jadi habis dari sana itu dia langsung keluar. Terus lanjut ke TKP 1 tadi. Dan nyampe di sana sekitar pukul 10 lebih kurang. Dan ditanyain sama teman-temannya, kamu habis dari mana? Habis dari tempat teman. Karena apa? Karena dia sudah basah-basah ya. Oke, yuk. Terima kasih. Nah, barusan kita keluarnya dari arah sana ya. Dan tersangkanya mengarah ke warung lagi. Dan sekarang kita mengikuti jalur di mana ini akses tepatnya almarhumah jualan menuju pulang. Nah, jadi di sana kasadonyo dari TKP 1 yaitu tepatnya korban dan tersangka membeli gorengan korbannya kan. Itu yang di tepi jalan. Terus yang kedua TKP 2 yaitu di mana dekat tebing tadi, di mana di situ korban mulai disekap. Setelah disekap, naik digotong di atas pundaknya lantaran ada pendakian atau bukit. Jadi korbannya digotong dan nyampe di jalan yang datar, korban diseret sama tersangka. Nah, habis itu baru sampai ke TKP 3. TKP 3 yaitu pondok TPU, pondok tempat pemakaman umum, di mana di situ tersangka narok korban di boton-boton itu ya. Lantaran capek habis gotong dan seret korban, jadi dia istirahat dulu di situ. Dan setelah itu baru diseret lagi menuju ke TKP 4. TKP 4 di mana tersangka ini membuka pakaian korban dan setelah itu diperkosa. Setelah diperkosa baru dibuang ke jurang, dan di tepi jurang itu adalah TKP 5. Dan setelah korbannya jatuh, tersangkanya turun nyampe di TKP 6. TKP 6 yang ada pondok di pinggir sungai, dan korbannya langsung dimasukkan ke sungai
dihanyutkan. Terus lantaran airnya nggak terlalu gede, jadi korbannya nggak bisa ngapung, jadi dihanyutkan sambil diseret. Dan kita telusurilah tadi sungai kecil itu sampai ke TKP 7. Dari TKP 6 yaitu pondok, korbannya dimasukin ke sungai kecil itu dan diseret sepanjang bisa lebih kurang 300 meter lah sampai ke TKP 7. Nah, nyampe di TKP 7, korban itu ditaruh lagi di pinggir-pinggir bibir sungai, dan tersangka ini mencari cangkul, di mana cangkul itu ketemunya di pondok atau tempatnya tersangka mencari jalan pintas tadi. Kalau nggak salah itu arah sana ya. Kalau TKP 2-nya di situ tempat penyergapan. Nah, setelah dapat cangkul, tersangka ini naruh cangkulnya di TKP 8 dan menjemput korban ke TKP 7 tadi, dan diseret lagi tuh mengarah ke tepi tebing. Nyampe di tebing digendong lagi, digotong lagi, dan sampai ke TKP 8. Nah, di situ lantaran tebing, tanahnya lereng, jadi korban ini disandarkan ke bangka, ke pohon pinang biar nggak terguling korbannya ke bawah. Nah, dan disitulah mulai tersangka ini menggali kuburannya. Kuburannya tuh kecil. Yang kita lihat tadi itu adalah kuburan di mana tim pencarian. Berarti kalau kita nemuin orang terus kita gali, nggak mungkin galian kita tuh sama seperti yang digali tersangka tadi. Soalnya apa? Tanah gemburnya itu kecil cuman katanya. Nah, ketemulah mayat si korban di situ. Dan setelah itu dia lanjut lagi ke warung. Dimana warung itu jadi TKP 1 tadi, tempat dia beli goreng, dan dia lanjut lagi ke sana. Dan kata temannya, dan itu sekitar pukul 10, "Kamu habis dari mana kok basah-basah?" katanya. Dan dijawab sama tersangka, "Habis dari tempat teman." Nah, oke lah ya, Dun Sanak Kasadonyo. Karena kemarin pas hari rekonstruksi kita nggak bisa ngikutin dari awal sampai akhir, makanya saya ulangi lagi hari ini. Kebetulan banyak yang nanyain kan, coba telusuri lagi per TKP dan penjelasan. Nah, jadi di video ini saya mereview ataupun nge-spill TKP di mana tersangka berbuat ya, dan sekaligus sama penjelasannya. Oke, terima kasih ya. Lebih kurang saya minta maaf. Mudah-mudahan Dun Sanak Kasadonyo yang nonton video ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.